Akhirnya Aisyah setuju untuk pindah ke rumah Adam sementara waktu. Terlihat ia mengemasi pakaian ke dalam tas besar dibantu oleh Adam. "Gak ada yang kelupaan sayang?" tanya Adam sembari menutup resleting tas besar berwarna hitam itu. "Kayaknya gak ada mas," jawab Aisyah sambil melihat kembali ke dalam lemari untuk memeriksanya. "Oke, kalau gitu kita berangkat sekarang?" kembali Adam bertanya. "Ayo," jawab Aisyah singkat sembari mengambil tas lempangnya yang tergeletak di tempat tidur. Tempat tidur yang banyak mengukir kenangan indah bersama Adam suaminya. "Sayang, Biem pasti seneng banget kita datang, apalagi tinggal di sana," kata Adam saat sudah di dalam mobil. "Iya mas," jawab Aisyah singkat. Tidak memakan waktu yang lama untuk sampai ke rumah Adam. Kini mereka sudah sampai dan disambut gembira oleh ibu kedua Adam. "Biem, Mas Adam, Mbak Aisyah, Bibi udah nunggu-nunggu dari tadi loh. Bibi pikir gak jadi," kata Biem dengan raut wajah bahagia. "Jadi dong Bi," jawab Adam sambil mengeluarkan tas-tas besar mereka dari bagasi. "Ayo Mbak Aisyah masuk," ajak Biem sambil berusaha membawakan salah satu tas majikannya itu. "Bi, gak usah Bi, berat, biar aku aja," larang Adam sembari mengambil kembali tas yang sudah dipegang oleh Biem. "Iya Bi, gak usah, kan ada Pak Sopir," gurau Aisyah sambil tertawa. "Awas ya kamu sayang," jawab Adam sambil mengangkat tas-tas itu. Aisyah dan Biem sama-sama tertawa mendengar ancaman Adam. Adam merebahkan tubuhnya di tempat tidur. Terdengar napasnya yang ngos-ngosan karena mengangkat tas-tas besar yang maha berat barusan. "Gitu aja keok," goda Aisyah. "Ih, ngeledek kamu ya sayang. Siapa yang keok? Mas masih sanggup kok nyenengin kamu sekarang juga," tantang Adam sembari bangkit dari tempat tidur dan menarik tangan Aisyah hingga wanita itu terjatuh ke dalam pelukannya. "Apaan sih?" kata Aisyah sambil meronta berusaha melepaskan diri. "Sayang," bisik Adam seraya mengedipkan sebelah matanya. Aisyah yang tadinya meronta sejenak terdiam. Dipandangnya wajah Adam yang telah bersemu merah. Melihat istrinya yang terlihat diam dan pasrah, Adam memiringkan wajahnya bermaksud mencium bibir ranum Aisyah. Namun cubitan Aisyah di perutnya menghentikannya. "Au!" rintih Adam. Aisyah tertawa geli melihat suaminya yang mengadu dan kembali berusaha melepaskan diri dari tangan kekar Adam yang tidak mau melepaskannya. Terdengar ketukan di pintu yang tidak rapat tertutup. Bi," ucap Aisyah gugup begitu tahu Biem sudah berdiri di luar pintu kamar sembari membawa baki berisi 2 gelas teh. Buru-buru ia berusaha melepaskan tangan Adam yang masih mendekapnya. Adam tertawa melihat istrinya yang tampak malu-malu dengan sengaja dieratkan pelukannya hingga membuat Aisyah tidak bisa melepaskan diri. "Mas," rengek Aisyah. Adam hanya tertawa, begitu juga dengan Biem yang sudah melangkah masuk dan meletakkan baki yang dibawanya di atas meja. "Ini tehnya ya Mbak, Mas," kata Biem sambil tersenyum. "Iya Bi, makasih ya," jawab Adam. Segera wanita parubaya itu berlalu dengan tidak lupa menutup pintu hingga terdengar bunyi ceklek. "Mas Adam, apaan sih? Malu tahu," ucap Aisyah sambil cemberut. Melihat istrinya yang cemberut membuat Adam semakin gemas. Didesaknya tubuh istrinya itu hingga terduduk di pinggir tempat tidur. Dibaringkannya tubuh Aisyah di sana. Kemudian kecupan demi kecupan mulai menghujani wajah cantik wanita itu. Akhirnya untuk pertama kalinya mereka melakukannya di rumah ini, di kamar ini, dan di pembaringan ini. Adam menatap wajah istrinya sembari tersenyum penuh cinta dan kepuasan. "Makasih ya sayang," lirihnya. Aisyah hanya tersenyum sembari menarik selimut untuk menutupi tubuhnya yang polos. "Dah sayang, assalamualaikum." "Waalaikumsalam, hati-hati di jalan ya mas," jawab Aisyah sambil melambaikan tangannya. Baru ia masuk setelah mobil Adam tidak nampak lagi dari pandangannya. "Mbak Aisyah, mau titip apa? Bibi mau ke pasar," kata Biem begitu Aisyah melangkahkan kaki memasuki dapur. "Apa ya? Kalau ada mangga muda Bi," pesan Aisyah. "Mangga muda ya? Nanti Bibi belikan. Mau beli rujak?" Biem kembali bertanya. "Iya Bi, kayaknya seger," jawab Aisyah. "Ya sudah, Bibi berangkat dulu. Gak lama kok. Hati-hati di rumah ya Mbak," pamit Biem. "Iya Bi, Bibi juga hati-hati." "Iya Mbak, assalamualaikum." "Waalaikumsalam."
Aisyah menyibukkan diri dengan menyirami bunga yang ada di samping dan depan rumah. Semuanya sedang berbunga dengan lebat sehingga menyiarkan bau yang harum. Terdengar tangisan bayi. Aisyah tampak memperhatikannya. "Apa di dekat sini ada yang punya bayi ya?" bisik Aisyah. Kembali terdengar suara tangisan itu. Suaranya begitu dekat. Gak mungkin bayi tetangga suaranya sampai ke sini. Ini bukan di pemukiman padat penduduk yang rumahnya berjajar rapat, gumam Aisyah. Jangan-jangan Aisyah jadi merinding mengingat kejadian di rumahnya waktu itu. Aisyah tidak berani masuk ke dalam rumah. Dia bermaksud menunggu sampai Iem pulang dari pasar. Aduh, tiba-tiba ia merasa kepingin pipis. Mau ditahan pun sepertinya gak akan bisa. Dengan terpaksa, dia harus masuk ke dalam rumah. "Bismillah," ucapnya sebelum melangkahkan kaki. Dengan ragu dan celingukan seperti pencuri, Aisyah menuju ke kamarnya yang ada di lantai atas. Satu persatu anak tangga mulai dinaikinya. Jaditnya saat dilihatnya bayi berwajah keriput itu tengkurap di anak tangga paling atas. Buru-buru Aisyah berlari turun. Ia lupa bahwa dirinya sedang mengandung dan bisa membahayakan kandungannya. Sampai di depan pintu, Aisyah berusaha membuka pintu yang seingatnya tadi tidak ia kunci. Tapi sekarang kenapa jadi tidak bisa dibuka? Aisyah menoleh ke belakang dan dilihatnya sosok bayi itu merangkak mendekatinya sembari memanggil, "Mama, Mama, jangan mendekat, jangan!" teriak Aisyah ketakutan. Sosok bayi itu makin lama makin mendekatinya dan memeluk kaki Aisyah yang tertutup rok panjang warna putih yang kini jadi kotor karena noda darah yang disebabkan sosok bayi itu. Karena ketakutan yang luar biasa, akhirnya Aisyah kehilangan kesadarannya. Ia jatuh tergeletak di depan pintu. "Angkat dong sayang," ucap Adam sembari mondar-mandir di ruang kerjanya karena teleponnya tidak kunjung diangkat oleh Aisyah. Berkali-kali ia mencoba menelepon, bahkan ke telepon rumah, tetap tidak ada yang mengangkat. Karena takut terjadi apa-apa dengan istrinya, Adam buru-buru pulang dengan meninggalkan pekerjaannya yang menumpuk di atas meja kerjanya. "Pak, Bapak di mana?" tanya Dina via telepon. "Saya pulang dulu, ada urusan mendadak," jawab Adam sambil menuju parkiran. "Tapi Pak," Adam memutus telepon sebelum Dina selesai bicara. Dia melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Beberapa kali dia terlihat menyelinap kendaraan di depannya dan membunyikan klakson untuk meminta jalan. Sesampainya di rumah, cepat-cepat dia turun dari mobil dan berlari masuk. Terlihat Iem sedang membalurkan minyak kayu putih di pelipis dan kaki Aisyah. "Ada apa, Bi?" tanya Adam panik. "Gak tahu Mas, tahu-tahu sudah begini waktu Bibi pulang dari pasar," jawab Iem. Adam membopong Aisyah masuk ke dalam kamar, diikuti oleh Iem yang tidak kalah panik. "Sayang, bangun sayang, sadar," panggil Adam sembari menepuk-nepuk lembut pipi Aisyah. "Pakai ini Mas," kata Iem sembari menyodorkan minyak kayu putih. Adam mendekatkan botol minyak itu ke hidung istrinya. Tidak lama kemudian Aisyah membuka matanya. "Mas, bayi itu Mas, bayi itu." "Gak ada sayang, gak ada," jawab Adam berusaha menenangkan. "Ada Mas, tadi dia peluk kaki aku sampai rok aku banyak darah," kata Aisyah sembari menunjukkan bagian bawah roknya. "Mana sayang, gak ada," jawab Adam. Aisyah tampak terkejut karena rok putihnya masih bersih tanpa noda darah seperti yang dilihatnya tadi. "Kamu capek sayang," kata Adam sembari mengusap-ngusap pipi Aisyah dengan punggung jari telunjuknya. "Tapi Mas, ini sayang rujaknya, udah dibuatin sama Iem. Katanya tadi pengen rujak mangga muda," kata Adam sembari meletakkan piring berisi penuh rujak mangga yang membuat air liur Adam serasa ingin mengucur. "Ntar aja Mas, masih malas," jawab Aisyah tidak semangat. "Kok gitu sih sayang, kasihan Iem sudah susah-susah buatin," rayu Adam. Sejenak Aisyah terdiam memandang piring itu. "Tapi Mas ikut makan ya?" pinta Aisyah. "Ampun sayang, jangan sayang, buat kamu aja," jawab Adam yang merasa giginya semakin ngilu. Aisyah tertawa melihat suaminya yang terlihat ngeri. "Enak loh Mas, seger," kata Aisyah sambil terus tertawa. "Enggak sayang, yang satu ini Mas benar-benar nyerah,"
Bagus, Mas ditantang main kuda-kudaan sehari nonstop, jawab Adam sembari menatap ngeri ke piring berisi rujak itu. Gak mau kalah kasih tantangan yang itu, malah kesenengan, kata Aisyah masih dengan tawanya. Ya kan enak, kamu juga suka, jadi sama-sama suka, ujar Adam dengan senyum menggoda. Terpaksa aja, kata Aisyah sambil pura-pura membuang muka. Padahal matanya melirik sambil menahan tawa. Serius? Adam bertanya. Serius? Jawab Aisyah so yakin. Aisyah sepertinya sudah melupakan kejadian tadi. Kini hanya canda tawa yang terdengar dari kamar mereka. Yakin? Kembali Adam bertanya sembari mendekatkan wajahnya ke Aisyah. Yakin? Jawab Aisyah sembari memundurkan kepalanya hingga kini posisinya jadi berbaring. Tak ada tawa lagi dari keduanya, yang ada hanyalah tatapan penuh keinginan. Dengan begitu lihai, Adam membuat istrinya itu melambung tinggi. Kecupan demi kecupan singgah di seluruh wajah Aisyah. Hingga akhirnya Adam membuka hijab yang dikenakan oleh Aisyah. Terlihat leher putih dengan beberapa lipatan yang membuat nafsu yang melihatnya makin memuncak. Dibelai dan dikecupnya leher Aisyah dengan lembut. Wanita cantik itu tampak begitu menikmatinya dengan suara desahan yang membuat lelakinya Adam kian berontak. Akhirnya terlucutilah semua yang mereka pakai dan terjadilah pertempuran di siang bolong yang menyisakan kepuasan dan keringat yang membasahi tubuh keduanya. Terpaksa, bisik Adam di telinga Aisyah yang tampak begitu puas. Aisyah hanya tersenyum sembari mencubit pinggang suaminya itu dengan manja. Dam, aku pengen ketemu, isi pesan Agnes melalui aplikasi hijau. Adam menghela napas membaca pesan dari mantannya itu. Nes, tengah malam pun masih ngechatin suami orang, gerutu Adam. Segera dihapusnya pesan itu karena takut Aisyah akan membacanya. Kok gak dibalas, Dam? Kembali Agnes mengirim pesan. Dengan berat hati akhirnya Adam membalasnya. Maaf Nes, aku gak bisa. Please Dam, sekali ini aja. Setelah ini aku janji gak akan mengusik kehidupan kamu lagi. Kapan dan di mana? Adam bertanya. Sepulang kamu kerja di rumahku, jawab Agnes. Adam mengirim 2 jempol tanda setuju. Segera Adam menghapus percakapannya. Dia tidak mau ada kesalahpahaman. Ditatapnya dalam-dalam wajah cantik yang tertidur pulas di sampingnya. Kemudian dikecupnya dengan lembut kening kekasih halalnya itu. Tangannya memeluk dan akhirnya ia pun terlelap. Sayang, mungkin Mas pulangnya agak telat ya. Banyak pekerjaan soalnya, kata Adam melalui telepon. Iya Mas, gak apa-apa, tapi gak malam banget kan pulangnya? Aisyah bertanya. Mudah-mudahan enggak sayang. Oke deh Mas, hati-hati ya. Cepat pulang kalau sudah selesai, aku menunggu, pesan Aisyah. Iya sayang, pasti. Bye-bye sayang, I love you, assalamualaikum. Waalaikumsalam, love you too. Dam, sapa Agnes dengan senyum bahagia melihat kedatangan orang yang dicintainya. Aku gak bisa lama ya Nes, kata Adam. Iya gak lama kok, ayo masuk, ajak Agnes. Assalamualaikum, Adam mengucap salam. Waalaikumsalam, jawab Agnes canggung. Duduk Dam, Agnes mempersilahkan. Makasih, jawab Adam singkat sembari menghempaskan pantatnya di sofa mahal milik Agnes. Aku buatin minum dulu ya, pasti suka kopi kan? Tanya Agnes. Adam hanya mengangguk tanpa mengiyakan. Segera Agnes berlalu dan tidak lama kemudian dia sudah kembali lagi dengan membawa 2 cangkir kopi. Diminum Dam, Agnes mempersilahkan. Makasih, masih panas, jawab Adam. Jadi apa maksud kamu ingin ketemu sama aku Nes? Adam bertanya tanpa basa-basi. Aku mau minta maaf sudah mengganggu kamu, jawab Agnes sambil menunduk. Aku pasti maafin kamu asal kamu janji gak akan mengulanginya lagi, tutur Adam. Iya, aku janji. Diminum dulu dong kopinya. Kamu pasti mau buru-buru pulang kan? Tanya Agnes. Adam tersenyum, kemudian diambilnya cangkir berisi kopi itu dan sedikit demi sedikit ia mulai menyeruputnya. Tidak lama kemudian, aduh Nes, kepalaku berat banget, keluh Adam. Loh, kenapa Adam? Tanya Agnes panik. Aduh, gak tahu, jawab Adam sambil mijit-mijit keningnya. Kamu istirahat dulu ya, mungkin kecapean, ujar Agnes sembari pindah duduk di samping Adam. Aduh, keluh Adam. Atau istirahat di kamar dulu, Agnes menawarkan. Gak usah Nes, tolak Adam. Ayolah,
Agnes memaksa sembari membantu Adam berdiri dan memapahnya masuk ke kamar. Adam tergeletak tidak berdaya di tempat tidur Agnes. Agnes memandangnya sambil tersenyum. "Rasakan kamu, Aisyah," bisiknya. Setelah memastikan Adam benar-benar tertidur, segera ia melucuti seluruh pakaian Adam dan juga pakaiannya. Kemudian diletakkan tangan Adam di pinggangnya seolah memeluk. 1 jam kemudian, "Nas, apa yang sudah terjadi?" tanya Adam panik. Paniknya makin bertambah saat ia membuka selimut dan dilihatnya dia dan Agnes dalam keadaan tanpa busana. "Dam, maaf, aku gak sanggup menolak keinginan kamu," jawab Agnes sambil menangis. Adam terlihat sangat syok. Dia meremas-remas rambutnya. Dengan hati yang hancur karena merasa telah mengkhianati Aisyah, Adam memakai kembali pakaiannya yang berserak di sampingnya. "Maafkan aku, Nes," ucap Adam penuh penyesalan. Kemudian dia pergi meninggalkan Agnes yang masih menutupi tubuhnya dengan selimut sembari menangis. Berkali-kali Adam memukul setir dan mengacak-ngacak rambutnya. Pikirannya sangat kalut. Adam berteriak sekuatnya untuk melepaskan sedikit sesak di dadanya. Setibanya di rumah, pelan-pelan Adam membuka dan menutup pintu kamar. Dia tidak ingin istrinya itu terbangun. Perlahan ia mendekati Aisyah dan duduk di tepi tempat tidur. Dipandangnya dalam-dalam wajah istrinya itu. Rasa bersalah makin menggerogoti otaknya. Jam sudah menunjukkan pukul 23:10. Adam bermaksud mandi untuk membersihkan tubuh kotornya saat tiba-tiba Aisyah terjaga. "Mas, baru pulang?" tanya Aisyah sembari duduk dan mengucek-ngucek matanya. Sayang, kau bangun? Mas ganggu ya?" kata Adam mengurungkan niatnya untuk pergi ke kamar mandi. "Enggak Mas, memang gak enak aja tidurnya. Karena dari tadi aku nungguin Mas," jawab Aisyah sembari menyalami suaminya. "Mas mau mandi dulu, aku siapin makan ya." "Belum makan kan?" tanya Aisyah. "Iya sayang, Mas mau mandi, kamu sudah makan kan?" Adam balik bertanya. Aisyah menggeleng tanpa menjawab. "Loh sayang, kok belum makan? Gak usah nungguin Mas, kan ada Biiem," sesal Adam. "Aku pikir Mas pulangnya gak akan semalam ini," jawab Aisyah. "Maaf ya sayang, gak apa-apa Mas." Adam tidak dapat tidur mengingat kejadian yang baru saja ia alami. Rasa penyesalan dan bersalah begitu menyesakkan dadanya. Dipandangnya, wajah Aisyah yang tampak begitu teduh dan tenang tanpa mengetahui apa yang sudah terjadi antara dirinya dan Agnes. "Maafkan Mas Adam sayang," bisik Adam sembari menitikan air mata penyesalan. Dibelainya rambut hitam Aisyah dan dikecupnya dengan lembut keningnya. Aisyah menggeliat dan kemudian perlahan membuka matanya. Dia tampak memperhatikan suaminya yang belum juga tidur. "Kok belum tidur Mas?" Aisyah bertanya. "Belum ngantuk sayang," jawab Adam sambil tersenyum. Diraihnya tangan Aisyah dan dikirimkan ke bibirnya untuk dikecup. "Apa kepingin?" kembali Aisyah bertanya. "Hah?" Adam terperangah mendengar pertanyaan istrinya itu. Kemudian dia tertawa. "Kok malah ketawa? Aku serius Mas," ucap Aisyah sewot. "Jangan marah dong sayang," rayu Adam. "Lagian orang serius malah diketawain," gerutu Aisyah. "Maaf ya sayang, gak sengaja ketawa tadi," jawab Adam sambil menahan tawa. Dikecupnya kembali tangan istrinya itu. "Jadi?" kembali Aisyah bertanya. "Enggak sayang, tidurlah," ucap Adam sembari mengangguk kecil. Dia elus-elus kepala Aisyah selayaknya orang tua yang hendak menidurkan anaknya. Aisyah memeluk guling yang ada di sampingnya dan kembali menutup matanya yang masih mengantuk. Tidak lama kemudian terdengar dengkuran halusnya. Ternyata Agnes menepati janjinya. Dia tidak pernah lagi menghubungi ataupun berusaha menemui Adam. Hingga 2 minggu kemudian, "Dam, aku hamil," kata Agnes melalui telepon. "Apa? Hamil?" Adam begitu terkejut dengan kabar yang disampaikan oleh mantannya itu. "Iya Dam, aku udah periksa dan hasilnya positif," tutur Agnes sambil terisak. Nes, tolong jangan sampai Aisyah tahu. Aku mohon jaga rahasia ini," pinta Adam. "Sampai kapan Dam? Perutku makin lama akan bertambah besar," kata Agnes panik. "Aku akan cari solusi, kamu sabar dulu. Tolong jangan beritahu Aisyah," Adam memohon. "Oke, tapi aku gak bisa menunggu lama," jawab Agnes. Kemenangan Agnes sudah ada di depan mata. Apakah semuanya akan berjalan sesuai dengan rencananya?
Yes, semuanya sudah berjalan sesuai dengan keinginanku. Adam, akhirnya kamu akan jadi milikku, tutur Agnes sambil tersenyum. Itulah kenapa dari dulu aku tidak menyukaimu. Dasar wanita jalang. Tiba-tiba terdengar suara tanpa wujud dan lampu mulai berkedip-kedip. Siapa di sana? Tanya Agnes sembari menarik selimut dan menutupi wajahnya hingga sebatas mulut. Aku yang akan menggagalkan rencana busukmu, jawabnya dengan suara menggelegar. Lampu kembali normal hingga menampakkan wujud si pemilik suara. Siapa kamu? Pergi, jangan ganggu aku, ucap Agnes ketakutan seraya beringsut ke belakang. Selimut yang dipakainya tiba-tiba melayang dan jatuh ke lantai. Agnes melempari sosok itu dengan bantal-bantal dan boneka yang ada di tempat tidurnya. Namun seolah dia hanya melempar angin karena semuanya seperti tembus. Sosok itu mendekati Agnes yang makin nampak ketakutan. Ditunjukkannya jarinya ke arah Agnes dan dihentakkannya ke arah lain. Seketika itu juga tubuh Agnes terlempar menabrak dinding. Au! Pekik Agnes. Dengan susah payah ia berdiri dan mencoba berjalan ke arah pintu untuk keluar. Namun sosok itu menghalanginya dengan meja yang tiba-tiba bergeser dan berhenti di depannya. Mau lari kemana kamu perempuan terkutuk? Hardik sosok mengerikan dengan bola mata berwarna putih itu. Dia mendekati mangsanya dengan ganas dan meremas perut Agnes sekuatnya. Au! Rintih Agnes, akan ku ambil bayimu untuk teman anakku, ancam sosok itu. Aku gak hamil, ucap Agnes sembari berusaha melepaskan diri dari cengkraman sosok wanita bergaun putih kumal itu. Tawa sosok itu seolah hendak memecahkan gendang telinga Agnes. Tolong lepaskan aku benar-benar gak hamil, ucap Agnes lagi. Akhirnya kamu mengaku juga. Dasar licik, kau jebak suami orang. Kau berikan dia obat tidur dan kau fitnah dia seolah engkau telah ditiduri olehnya. Aku minta maaf, ucap Agnes terbata. Kamu harus diberi pelajaran agar tidak mengulangi perbuatan bejatmu, bentak sosok itu sembari mencekik leher Agnes. Agnes terbatuk mendapat cekikan dari tangan dinginnya berkuku panjang milik Indah. Iya, sosok itu adalah Indah yang tidak terima dengan kelicikan Agnes. Sekuat tenaga, Agnes berusaha melepaskan cekikan itu. Namun dirasanya, cekikan itu makin kencang dan kencang. Akui perbuatanmu pada Adam, dan aku akan mengampunimu. Indah memberi isyarat. Karena tidak bisa bersuara, Agnes hanya mengangguk tanda setuju. Perlahan-lahan, Indah melepaskan cekikannya. Awas kalau kamu berbohong. Enggak, aku janji, kata Agnes meyakinkan sembari memegangi lehernya yang terasa sakit. Mas, salat subuh dulu yuk, ajak Aisyah sembari mengelus lembut pipi Adam. Adam segera membuka matanya. Sayang, sudah bangun? Adam bertanya. Sudah, salat dulu yuk, ajaknya lagi. Ayo. Mereka berdua ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu dan kemudian salat berjamaah. Selesai salat, seperti biasa, Aisyah mencium tangan suaminya itu dengan takzim dan Adam balas mengelus kepala istrinya. Sayang, Mas sayang banget sama kamu, ucap Adam sembari menatap mata Aisyah dalam-dalam. Aku juga sayang Mas, bahkan sangat sayang, jawab Aisyah sambil tersenyum. Adam memeluk erat istrinya itu dan tanpa sadar air matanya menitip. Maafkan Mas sayang, bisiknya. Maaf, kenapa minta maaf Mas? Gak ada yang salah, jawab Aisyah sambil menatap wajah suaminya. Mas Adam nangis? Aisyah bertanya. Ia tampak heran. Buru-buru Adam menyeka air matanya dan tersenyum. Ini air mata bahagia sayang, kata Adam berbohong. Aisyah mendekatkan wajahnya dan memejamkan mata seolah minta dikecup. Adam memainkan bibir istrinya itu dengan jari jempolnya. Bibir yang begitu lembut, bibir yang tiada bosan untuk dikecupnya. Kok gak dicium? Aisyah protes. Adam tertawa mendengarnya. Minta cium? Adam bertanya. Aisyah memukul manja dada bidang suaminya sambil cemberut. Sekilas Adam mendaratkan kecupannya di bibir istrinya yang cantik rupawan itu. Istrinya yang akan segera memberikannya keturunan.
Setelah melipat mukenanya yang ia pakai, Aisyah merebahkan tubuhnya di tempat tidur. Begitu juga dengan Adam yang langsung memeluknya. "Dingin ya sayang," kata Adam sembari menenggelamkan wajahnya di pundak Aisyah. "Hampir jam 5 ya," ujar Aisyah sambil tersenyum. "Memang kalau hampir jam 5 gak boleh dingin?" Adam protes. "Kalau dingin boleh, mencari kehangatan yang gak boleh," jawab Aisyah sambil menahan tawa. "Kenapa gak boleh? Ini kan punya aku," kata Adam sambil makin erat memeluk. Aisyah tertawa mendengar perkataan Adam. Diusap-usapnya dengan lengan kekar suaminya yang memang terasa dingin. Ditariknya selimut untuk menutupi tubuh mereka. "Bukan selimut obatnya sayang," ucap Adam. "Jadi ini?" jawab Adam sembari meraba dada Aisyah yang makin membesar karena kehamilannya. Aisyah tertawa tanpa menolak perlakuan suaminya. Bahkan ia tampak begitu menikmatinya. "Mas," bisiknya. Desahan semakin membuat Adam berhasrat untuk segera menuntaskannya. Pendakian di pagi hari selesai sudah. Keduanya tampak begitu kelelahan, namun penuh senyum kebahagiaan. "Jangan, jangan!" teriak Agnes sembari berlari keluar dari kamarnya. Sosok bayi keriput yang dikirimnya untuk meneror Aisyah selama ini berbalik menyerangnya. "Mama, mama!" Bayi goib itu terus merangkak mengejarnya. Air liurnya terus menetes seolah menginginkan sesuatu. ASI, ya, tentu saja ASI yang diinginkannya. "Au!" pekik Agnes kesakitan karena kakinya terantuk kaki meja. Terlihat ia memegangi jempol kakinya yang mengeluarkan darah. Secepat kilat, bayi goib itu mendekat dan mencilati darah Agnes yang menetes di lantai. Ternyata bukan ASI yang diinginkannya, melainkan darah. Agnes beringsut mundur dengan wajah pucat pasi. Sementara bayi itu masih dengan lahapnya menjilati darah dari jempol kaki wanita licik itu. Adam tampak berpikir keras, entah cara apa yang akan dilakukannya untuk persoalan yang tengah ia hadapi. Untuk memberitahu Aisyah itu sangat tidak mungkin. Untuk menikahi Agnes itu lebih tidak mungkin. Tapi bagaimana dengan anak yang tengah dikandung oleh mantannya itu? "Ya Allah, apa yang harus aku lakukan?" gumam Adam sambil meremas-remas rambutnya. "Mas, kok kusut banget sih?" tanya Aisyah yang tiba-tiba muncul. "Sayang, bikin Mas kaget aja," jawab Adam yang tampak terkejut. "Serius banget melamunnya?" ujar Aisyah sembari duduk di samping suaminya. "Ngelamunin kamu sayang?" jawab Adam asal. "Gombal, bener?" Aisyah tertawa sembari mencubit hidung mancung Adam. "Anak papi lagi apa nih?" tanya Adam sembari menempelkan wajahnya di perut Aisyah yang terlihat sedikit membuncit. Aisyah hanya tertawa melihat kelakuan Adam. Dielus-elusnya kepala ayah dari calon bayinya itu. "Apa jawabnya, Mas?" tanya Aisyah masih dengan tawanya. "Katanya dia mau main bareng sama papanya," jawab Adam sambil ikut tertawa. "Main apa?" "Ya main itu. Itu sih bukan anaknya yang mau main," kata Aisyah sewot. "Ya kan kalau papa sama mamanya main, dia ikut main. Dia pasti seneng kalau orang tuanya seneng," ujar Adam panjang lebar. Pintar cari alasan ya," kata Aisyah sambil mencewer telinga Adam. "Aduh, ampun sayang." "Dam, bisa kita ketemu sekarang?" tanya Agnes melalui telepon. "Apa nggak bisa besok, Nes? Ini udah malam," jawab Adam setengah berbisik sembari melihat jam di meja yang sudah menunjukkan pukul 10 malam. "Gak bisa Dam, aku maunya sekarang, tolong," Agnes memohon. "Nanti aku hubungi lagi," ujar Adam. Ia langsung mematikan teleponnya karena Aisyah keluar dari kamar mandi. "Siapa Mas?" Aisyah bertanya. "Temen," jawab Adam berbohong. "Temen apa temen?" goda Aisyah sambil tersenyum. "Temen sayang, serius," jawab Adam sembari memeluk Aisyah. "Bobo yuk, aku udah ngantuk Mas," ajak Aisyah. "Gak main dulu," seloroh Adam. "Libur, capek," tolak Aisyah sambil tersenyum. "Oke, ketemu di mana?" Adam mengirim pesan pada Agnes. "Di rumahku aja Dam," balas Agnes. "Sebaiknya gak usah di rumahmu, aku gak enak." "Oke, di kafe biasa aja." "Sip," jawab Adam singkat. Setelah memastikan Aisyah sudah tertidur lelap, buru-buru Adam keluar. Tidak begitu lama, dia sudah tiba di kafe yang mereka sepakati. Tampak Agnes sudah duduk menunggu. "Dam," panggil Agnes sembari berdiri begitu dilihatnya Adam datang. "Maaf lama,"
nunggu istriku tidur dulu, kata Adam memberi alasan. Gak apa-apa, aku juga belum terlalu lama kok, jawab Agnes. Tidak lama, seseorang pelayan datang membawakan 2 gelas minuman beralkohol. Masih suka minum? Tanya Agnes. Sekali-kali, it's okay. Aku gak bisa lama-lama, Nes. Takut istriku bangun, tutur Adam. Iya, gak lama. Aku cuma mau bicara jujur sama kamu, kata Agnes sambil menunduk. Jujur? Jujur apa maksud kamu? Tanya Adam penasaran. Begini, Dam. Agnes menceritakan semua kebohongan yang dilakukannya sambil menangis. Agnes, jadi kamu... Iya, Dam, aku gak hamil. Aku bohong sama kamu karena aku masih cinta sama kamu. Aku benar-benar menyesal. Aku minta maaf. Agnes, aku kecewa sama kamu. Sanggup kamu melakukan kebohongan yang hampir merusak rumah tanggaku, ujar Adam sembari menggeleng-gelengkan kepalanya. Maafkan aku, Dam. Agnes memohon sembari menangis. Ya udah, yang penting kamu sekarang sudah jujur, jawab Adam dengan lega. Akhirnya persoalan pelik yang dihadapinya sudah berakhir. Ternyata dia tidak pernah mengkhianati Aisyah, istrinya. Kandungan Aisyah sudah memasuki usia 9 bulan. Perutnya kian membesar dan tubuhnya yang langsing kini terlihat langsung. Pipi tirusnya sekarang jadi tembem seperti bakpao. Perhatian dan sayang Adam jadi makin bertambah pada wanita gembrot itu. Mas, kaki aku pegel-pegel semua deh, keluh Aisyah pada Adam yang sudah tertidur pulas. Kakinya juga terlihat sudah membengkak, pertanda tidak lama lagi ia akan melahirkan. Apa sayang, pegel? Tanya Adam sembari mengucek-ucek matanya. Dia segera bangun dan duduk di samping Aisyah yang tampak memegang minyak gosok. Sini sayang, biar mas pijitin. Adam menawarkan sembari mengambil minyak gosok dari tangan Aisyah. Dengan terkantuk-kantuk, ia memijit kaki istrinya itu dengan telaten. Maaf ya mas, jadi repot-repot banget sekarang. Siang kerja, malam bergadang, tutur Aisyah sambil memijit-mijit pinggangnya yang juga terasa pegal. Gak apa-apa sayang, memang sudah seharusnya begitu, jawab Adam sambil tersenyum. Makasih ya mas, ucap Aisyah seraya mengulurkan kedua tangannya ingin memeluk. Adam segera mendekat dan memeluk tubuh gembrot istrinya itu dengan penuh kasih sayang. Iya sayang, sama-sama. Mas juga terima kasih karena kamu sudah mau repot-repot mengandung anak dari mas. Aku bahagia kok mas, bisa jadi ibu dari anak mas Adam yang terkenal tajir, ganteng, playboy, kata Aisyah sambil tertawa. Sayang, memang benar kan? Tanya Aisyah. Playboy pensiun, jawab Adam sembari makin erat memeluk. Mas berangkat ya sayang, hati-hati di rumah, gak usah ngerjain yang aneh-aneh. Minta tolong aja sama Bi Iem, pesan Adam sebelum berangkat ke kantor. Siap bos, jawab Aisyah sambil tertawa. Kamu nih ya, kata Adam sembari mencubit hidung Aisyah. Aisyah tertawa sambil melepaskan cubitan suaminya. Pulang jangan malam-malam ya mas. Baik bidadariku yang gendut, keinginanmu adalah perintah bagiku, canda Adam. Au, pekik Aisyah tiba-tiba saat dia sedang duduk di teras, tangannya memegangi perutnya yang terasa sakit luar biasa. Dengan tertatih dia berjalan masuk ke dalam sembari memanggil-manggil Bi Iem. Bi Iem, Bi Iem. Iya Mbak Aisyah, ada apa? Jawab wanita parubaya itu sambil berlari menyusul Aisyah yang terlihat berpegangan pada dinding. Tolong Bi, perut aku sakit banget, keluh Aisyah dengan keringat yang bercucuran. Ya Allah mbak, jangan-jangan mau melahirkan, kata Bi Iem panik. Dipapahnya Aisyah untuk masuk ke kamar dan berbaring di tempat tidur. Aisyah terus menggeliat sambil memegangi perutnya. Sebentar mbak, Bibi telepon Mas Adam dulu, ujar Bi Iem sambil berlari keluar kamar. Aduh, sakit, cerit Aisyah tertakan. Tiba-tiba seperti ada banyak air yang keluar dari bagian bawah tubuhnya. Seketika tempat tidur Aisyah menjadi basah. Bi, teriak Aisyah. Iya mbak, Bi Iem datang sambil berlari. Aku sudah gak tahan Bi, sepertinya bayinya sudah mendorong mau keluar. Ya Allah, iya benar mbak, air ketubannya sudah pecah, jawab Bi Iem. Mas Adam Bi, iya mbak, udah Bibi telepon. Aisyah terlihat mengejen dengan wajah memerah penuh peluh. Coba Bibi bantu ya mbak, maaf, kata Bi Ija. Segera ia melepaskan pakaian bagian bawah Aisyah dan kemudian menutupinya dengan selimut.
Kembali Aisyah mengejan. Sudah kelihatan mbak, ayo terus mbak. Bi Iyam antusias. Aku lemas Bi, jangan menyerah mbak, kasihan bayinya. Mbak Aisyah pasti kuat. Bi Iyam memberi semangat. Aisyah barusan kembali mengejan sekuat tenaga dan akhirnya, alhamdulillah mbak, bayinya cowok. Bi Iyam memberitahu. Aisyah menghela napas lega. Matanya mengeluarkan butiran bening menatap buah cintanya dengan Adam suaminya. Aisyah, panggil Adam sambil berlari mendekat. Anak kita mas, kata Aisyah sambil menangis dan menunjuk ke bayi yang ada di tangan Bi Iyam. Ya Allah sayang. Adam mencium kening Aisyah sambil menangis. Kemudian didekatinya bayi merah itu. Tali pusatnya belum dipotong mas. Bi Iyam memberitahu. Iya, biar aku telepon dokter kandungan Aisyah, kata Adam sambil merogoh gawai di saku celananya. Setelah semuanya selesai, dokter kandungan Aisyah kembali mengemasi peralatannya. Jadi gimana dok? Apa perlu Aisyah dan bayi kami dibawa ke rumah sakit? Tanya Adam. Gak perlu pak, bu, dan bayinya sehat. Cukup saya yang kontrol untuk beberapa hari ini, jawab dokter. Terima kasih dok. Sama-sama, besok saya kesini lagi. Tapi kalau ada apa-apa silakan hubungi saya, pesan dokter. Iya dok, terima kasih. Adam mengambil cuti untuk bisa menjaga dan bersama dengan kedua orang yang sangat dicintainya itu. Matanya tak lepas memandang bayi merah dalam gendongannya. Sayang papa. Adam menimang buah hatinya. Tiba-tiba bayi mereka menangis. Sini mas, mau mimi barangkali, ujar Aisyah sembari mengulurkan tangannya. Iya sayang, haus dia. Ya nak, haus ya? Tanya Adam dengan lembut. Dikecupnya kening bayi itu sebelum ia diberikan pada Aisyah untuk disusui. Iya papa, dedek haus, jawab Aisyah menggantikan bayinya. Sisain papanya ya nak, seloroh Adam. Aisyah tertawa sembari mengelus kepala Adam yang berjongkok di depannya, memandangi bayi mereka yang asik menyusu. Kita kasih nama siapa sayang? Tanya Adam. Terserah mas Adam, aku percaya, jawab Aisyah sambil tersenyum. Abizar Putra Hermawan? Boleh banget mas, panggilnya Abi, kata Aisyah dengan mata berbinar. Tanpa diketahui oleh Adam dan Aisyah, Indah tampak tersenyum bahagia sembari menggendong anak hasil hubungan terlarangnya dengan Adam. Sementara Abi, dia terus menatap ke arah di mana Indah berdiri. Bibir bayi itu terlihat tersenyum. Di tempat lain, terlihat Agnes menangis sembari memeluk lututnya. Ia selalu berteriak-teriak seperti ketakutan. Sosok bayi keriput itu selalu menerornya meskipun ia kini sudah bersama dengan Dava. Ya, Agnes terpaksa menjalani perawatan di RSJ karena gangguan kejiwaannya yang dialami. Nah teman-teman, jadi itulah tadi akhir cerita dari Pembalasan Mantan. Semoga teman-teman bisa mengambil pesan-pesan dan hikmah yang terkandung di dalam cerita ini ya. Aku akhiri dulu sampai di sini. Jangan lupa tuliskan pendapatnya di kolom komentar dan sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.